Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya ini masih mau males ini. Sekali lagi suaranya lebih diperdengarkan suara lembut-lembutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan semangat pagi terlebih dahulu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Lamongan, Magelang, Sukadadi. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Ya, pagi ini saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Lamongan akan menjelaskan tentang diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Riyadi selaku Kepala Sekolah, seluruh guru dan juga wali murid, alhamdulillah dengan wajah-wajah bahagia hari ini kita semua bisa mengikuti dan mendukung saya dalam pengimbasan tentang budaya positif di sekolahan kita. Nah, sebelumnya kita awali dengan berdoa dahulu. Mudah-mudahan pengimbasan kali ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Untuk kita langsung saja tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Jazilatur Rohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa positif itu berarti mengandung manfaat yang luar biasa. Budaya itu hal yang sudah membudaya atau sesuatu yang sudah ada sejak dulu dan kita beri tambahan dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai guru yang harus dilakukan adalah sesuatu kita harus berpihak kepada murid kita. Jadi jangan hanya sebagai guru kita itu menjadi nomor satu, bukan. Sekarang kita itu harus lebih berpihak kepada murid kita agar mereka menjadi pribadi yang menyenangkan dan juga kita menuntun mereka untuk menjadi generasi di masa depan. Nah, ini perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah juga perlu menyediakan lingkungan yang positif. Guru-gurunya selalu ramah dengan murid, tidak bengkereng, marah-marah, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu juga kita harus diterapkan, tapi sekarang kita harus menerapkan disiplin yang positif dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini kita coba secara langsung untuk mempraktekkan kontrol diri. Bisa nanti dengan di teman sebelahnya, Pak Riyadi sakit kali Pak Mus, Pak Dimas kali Ibu cantik niku, nggih. Ini kita bayangkan, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah orang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba, salah satu ada yang mengepalkan tangan di sebelah kita. Bu Irma bisa? Nah, kemudian Anda bayangkan bahwa di kepalan tangan kita itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian jenengan harus menjaga kepalan itu karena itu adalah harta yang
kita jaga. Sementara di rekan kita sebelah kita itu nanti adalah bertugas untuk membuka kepala tangan kita dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, godok, menggelitik supaya sampean itu mau membuka kepala tangan kita. Nah, cobalah nanti dilakukan secara bergantian. Bapak Riyadi bisa mengepalkan tangan, Pak Mus sakit memaksa Pak Riyadi untuk membuka kepala tangan. Oh, terserah dia, kan bisa. Pak kok coba hati ngoten. Oke. Nah, setelah itu nanti kita bisa sakit diskusi bersama-sama. Nah, apakah Anda atau yang B tadi kira-kira mau nggak membuka kepala tangannya tadi? Pak Riyadi, kira-kira tangannya jika dipaksa untuk dibuka, apakah mau? Kalau ada syaratnya nggak mau. Oh, kalau ada syaratnya mau. Coba kalau Pak Mus kepala tangan jenengan, ini tadi kan ada sesuatu yang berharga. Kalau dipaksa, digelitik, apakah Pak Muslimin mau membukanya? Lihat situasi, kalau memang nggak pegang uang, dikasih uang merah ya. Ternyata ya. Nah, ini tadi sesungguhnya aslinya itu ada satu pertanyaan kita. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol agar membuka kepala tangan kita? Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ini mukanya yang sangat imut ini ya. Bapak Ki Hajar Dewantara itu memaparkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pendidik harus dapat menuntun, membimbing tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Memperbaiki lakunya itu tentunya sudah kodrat yang dimiliki sejak lahir. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat? Contoh, sebenarnya anak kita itu sudah memiliki hati yang baik. Tapi jika lingkungan kita itu nakal, ya insya Allah katut nakal. Kalau di rumah orang tuanya suka membentak-bentak, juga ikut membentak-bentak. Nah, itu adalah kodratnya mereka. Nah, kita sebagai guru harus menuntun mereka. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Pak Mus, jenengan kalau memiliki sebuah harta di sini, jenengan pun nggak ada harta, Pak. Lah diparingi uang merah kok kasih jenengan paringmu. Tinggal datang sedikit lebih banyak. Nah ini sebenarnya yang mengontrol kepala tangan kita itu adalah kita sendiri, ya kan? Tergantung kebutuhan dasar kita itu apa, kita nggak akan menjadi manusia yang mampu memiliki prinsip dengan mudahnya dibuka oleh orang lain. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ada 4, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan terakhir ini adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya paradigma guru yang lama. Kalau kita itu selalu memaksa murid kita, kamu harus bisa perkalian. Mbok carane piye, kamu harus bisa perkalian. Kemudian kalau tidak hafal perkalian kita beri apa kira-kira? Hukuman, ya kan? Secara tidak sadar saya pun seperti itu, memberi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah ini ada 2, stimulus respon sama teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata itu benar atau salah? Salah. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
perilaku buruk itu hanya bisa dilihat ketika melakukan kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata itu salah. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak mungkin. Kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk dikontrol, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal di setiap pemaksaan itu nanti akan ada kolaborasi yang akan menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang atau kalah ini. Ada sistem rankingan atau ada kompetisi, kita selalu ditanamkan, engkau apa gak menang, ya pasti kalah. Padahal seharusnya kita tuh harus berpikir positif terus. Kita harus menang, dan menang. Nah, ini adalah perubahan paradigma yang terbaru. Jadi, menurut panjenengan sedoyo, apa yang dimaksud dengan disiplin? Nah, karena Pak Muslimin sudah memegang pipinya, kita ke ice breaking dahulu. Ini nanti kita berdiri semua, monggo kita berdiri. Bu Ajeng, Bu Irma, ada trekjing, ya. Ini nanti yang kelompok depan saya ini bagian trekjing, ya. Contoh, aku trekjing selalu riang gembira, trekjing, ya itu ya. Kepalaku trekjing selalu riang gembira, trekjing, bisa? Oke, Pak, kelompoknya Pak Riyadi, kelompoknya Bu Irma, nanti bagian yang nyanyi aku selalu riang gembira. Kita punya backing vokal ini ya, yang cantik-cantik ini. Trekjing, sudah siap? Oke, mohon izin. 1, 2, 3. Aku trekjing selalu riang gembira, trekjing biar aku awet muda, trekjing kepalanya selalu riang gembira, trekjing biar aku awet muda, trekjing pundakku trekjing selalu riang gembira, trekjing biar aku awet muda, trekjing. Nah, terima kasih, tepuk tangannya meriah untuk kita semua. Itu secara tidak langsung saya ingin kita semua ini adalah menjadi pribadi yang selalu gembira biar awet muda. Nggih Pak Mus nggih. Jenengan awet muda, Pak? Mboten. Kita kembali lagi. Jadi, apa makna disiplin? Kira-kira apa makna disiplin, Pak? Makna disiplin mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan. Memasuki segala peraturan yang ditetapkan. Bu Irma, barangkali apa sih menurut jenengan disiplin itu? Mematuhi, sama seperti Pak Mus, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah ini ada makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kalau pemikiran kita kan disiplin itu pokok patuh. Dalam arti bahasa Latin, disiplina itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini seperti tadi,
kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkadang kalau kita terlalu menerapkan kalimat kata disiplin, itu pasti kita itu memberi ketidaknyamanan, karena anak-anak kalau kita beri peraturan yang cenderung memaksa, mereka pun melakukannya dengan keterpaksaan dan akhirnya anak pun tidak nyaman. Ya. Oke. Nah, ini adalah disiplin. Apa sih tadi disiplin? Nah, ini kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Lah, ini sebenarnya yang artinya disiplin. Tanpa kita kontrol, tanpa kita paksa, tanpa kita suruh, anak-anak sudah disiplin sendiri dengan tanpa kita perintah secara sadar langsung. Ini maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya nilai kebajikan itu sudah kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, secara tidak langsung kita sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bisa diberi contoh? Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bagaimana? Beribadah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, bagaimana? Bersopan santun, ya. Kemudian mandiri. Mandiri itu yang seperti apa? Tanpa bantuan orang lain. Iya, tanpa bantuan orang lain. Contohnya saja, murid kita itu sudah bisa mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan mama-mamanya. Ya. Kemudian gurunya juga membuat modul sendiri. Terus kemudian membuat pembelajaran dikembangkan sendiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila mandiri. Kemudian bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Berpikir yang nyata, luar biasa ini. Berpikir yang nyata itu seperti murid kita, kalau kita ajak pembelajaran di luar, otomatis kan sangat senang. Nah, akhirnya timbul rasa ingin tahu, oh iya, ternyata bunga sempurna itu seperti ini, bunga tidak sempurna seperti ini. Nah, itu adalah bernalar kritis. Selanjutnya berkebinekaan global. Bagaimana berkebinekaan global ini? Keragaman budaya seperti apa? Berbagai suku. Iya, intinya kita itu menghormati, menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Juga kita tidak melupakan budaya yang ada di sekitar kita. Contoh sedekah bumi kita terapkan di sekolah. Kan itu memberi ajaran tentang memberi sodako. Kalau di sekolah ini biasanya apa, Pak? Jumat berkah, ya, Jumat berkah. Jumat berkah itu juga berkebinaan global. Kemudian yang terakhir adalah bergotong royong. Bergotong royong itu seperti apa itu? Kerja bakti, saling membantu, tolong menolong. Iya. Nah, ini semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku siswa. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini apa yang akan terjadi? Jika kita tidak melakukannya, itu apa yang terjadi? Kalau tidak melakukan hukuman, apa yang akan terjadi menurut jenengan?
Apakah anak-anak semakin nakal? Betul. Apakah anak-anak semakin tidak nurut, tidak mematuhi peraturan? Nah, itu butuh motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga butuh motivasi yang dari luar. Dan terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Coba Bu Ajeng, kalau jenengan memberi hukuman kepada murid, saya akan menjadi apa apabila saya melakukannya? Memberi hukuman, terus sama kan melakukannya. Kira-kira sama menjadi apa kalau sudah memberi hukuman? Betul, menjadi seorang guru yang penghukum, ya, karena merasa paling benar. Ini harus diberi motivasi internal yang terdapat dalam tujuan disiplin positif. Nah, sebenarnya kita manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya makan, minum, baju, rumah, tapi ada 4 kebutuhan dasar manusia. Cinta, kasih atau diterima, disayangi. Sampai seneng tadi disayangi, seneng, nggih. Kemudian penguasaan, kita mau menguasai apa yang kita inginkan. Ada kesenangan. Nah, kamu bisa dilihat mataharinya tertawa, itu berarti kita itu butuh bahagia. Dan yang terakhir adalah kebebasan, bebas melakukan sesuatu sesuai keinginan kita tanpa dipaksa. Ini contoh dari pembelajarannya Ibu Ani. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Nusantara. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu di kelasnya, namanya Arif. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Arif yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Sembopin trek jing. Bagaimana Bu kalau sama jadi Ibu Ani, ya, guru kelas 5, ada yang namanya Pak Arif, namanya murid kita Arif. Dia itu selalu meminta bekal makan siang dengan paksa ke temannya. Teman-temannya lapor. Nah, sampean sebagai guru, itu apa yang akan Anda lakukan? Memanggil Arif terlebih dahulu. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Arif melakukan hal itu? Lapor, kelson, kelaparan. Selain kelaparan apa? Gak duwe sego, tidak punya nasi. Barangkali Bu Ajeng? Oh, dia mengejar, terbiasa meminta anak-anak, ya. Nah, ini ternyata setelah kita analisis, nanti ada beberapa alasan, ini luar biasa. Hanya dari memaksa meminta nasi, ternyata alasan kita sebagai guru harus mencari tahu dulu apa sih istilahnya, kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari Arif sehingga melakukan memaksa minta nasi tadi, ya, bekal teman-temannya tadi. Yang pertama, jika jawaban Arif itu karena dia lapar, dari jawaban Pak Muslimin tadi, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya pasti dia ingin bertahan hidup. Kemudian jika jawaban Arif karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia jadi caper. Kemudian kebutuhannya secara otomatis adalah cinta dan kasih sayang, caper kepada teman-temannya. Kemudian apabila jawaban Arif, dia merasa hebat dengan cara menakuti temannya dan harus nurut Arif,
maka kebutuhannya adalah penguasaan, minta diakui bahwa aku ki hebat, nurut to aku. Endi bekal makanmu? Kau kudu nurut mbak aku. Nah, dia butuh penguasaan. Selanjutnya, jika Arif menjawab dia merasa bosan dengan bekal yang dibuatin ibunya yang cenderung selalu sama menunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kebebasan pengen duwe pilihan makanan, biar ndak tempe saja, endok saja, nah seperti itu. Dan yang terakhir, apabila jawaban Arif adalah iseng saja dan Arif menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel karena makanannya diambil, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi sebagai guru, sebelum kita menyalahkan murid, kita wajib seperti Ibu Ani ini mencari tahu alasannya terlebih dahulu. Nanti kalau alasannya dia di salah satu ini, berarti Arif itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Model berpikir tadi yang menang-menang dan kolaborasi dalam menciptakan pilihan baru. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Guru juga menjadi posisi teman. Guru menjadi posisi pemantau. Dan yang terakhir, guru adalah seorang manajer. Ini 5 posisi kontrol. Dari motivasi ini kayaknya enggak kelihatan nih. Kelihatan. Pak Dimas montak, mantuk. Ini identitas gagal menghindari hukuman. Contoh, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah itu adalah penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu termasuk adalah kita sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, itu seperti ini kalimatnya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu bisa stres karena ini. Nah itu termasuk kita itu bisa membuat rasa bersalah murid kita. Nah ini selanjutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Itu dari teman dan pemantau. Nah, kalau teman, kita menunjukkan keakraban kita. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau berubah? Lakukan ya demi ibu. Kamu berubah ya, datang tepat waktu ya. Nah, itu adalah teman. Dan sekarang adalah pemantau. Pemantau itu kita membuat laporan terlebih dahulu setiap harinya anak ini ngapain. Nah, itu nanti kita bisa meletakkan guru berapa banyak bintang yang harus kita peroleh, bisa diberi reward. Nah seperti itu. Dan yang terakhir ini posisi kontrol yang paling sukses dan harus kita terapkan sebagai seorang guru adalah manajer. Sebagai manajer, kalau murid kita bersalah, kita membuat pertanyaan-pertanyaan tentang diri mereka yang seperti tadi, menanyai kebutuhan mereka itu apa sih, baru kita bisa mengatasi permasalahannya. Nah, ini contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita itu seperti menyalahkanmu. Musawakmu sumpah lah, pokoknya nuwakal, termasuk adalah penghukum. Sepatumu kamu lepas, kalau tidak kamu lepas, saya buang sepatumu. Nah seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira di sini murid-muridnya selalu diberi reward bintang atau stiker. Apakah ada? Guru kelas 1 selalu diberi. Itu berarti posisi kita adalah pemantau. Iya, diberi uang. Kemudian
Yang selanjutnya, pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu adalah manajer. Dan ini penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan tugas, itu termasuk penghukum. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui keyakinan, kebutuhan dasar dari manusia, dan bagaimana cara kita memposisikan kita sebagai seorang guru, ini sebetulnya titik utamanya adalah kita membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apakah di kelas-kelas sudah membuat keyakinan kelas di sekolah ini? Membuat kesepakatan, bukan tata tertib tapi kesepakatan. Keyakinan kelas dibuat dengan murid-murid tentunya. Nah ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari unsur intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian perilaku. Itu adalah keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini caranya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu banyak kalimat sehingga anak-anak mudah mengingat dan memahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi di kelas kita bisa mengajak anak-anak untuk saling bertukar pendapat. Anak-anak, kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti kalau tidak kita sepakati, kita harus bagaimana? Itu nanti anak-anak kita akan bersemangat berpendapat. Kemudian kita catat di papan tulis dan ditempelkan atau dibuat banner seperti itu. Kemudian selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contohnya membuat kesepakatan kelas. Dibuat semenarik mungkin ya. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Menyimak penjelasan guru. Bertanya jika tidak mengerti. Empati terhadap sesama teman. Dan jagalah kebersihan. Kita bisa lihat kan kalimatnya cukup singkat, mudah, jelas, dan anak-anak insya Allah selalu mengingat itu. Nah, dari keyakinan kelas tadi, kita akan mengerucut pada segitiga restitusi. Kita sudah mengenal segitiga restitusi dari pengimbasan penggerak kemarin ya, guru penggerak di SMP Sumberhaji itu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita ini memberikan motivasi pada murid kita. Setelah dia diberi pertanyaan, kemudian dia menjawab, maka kita pulihkan dirinya. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau dia sudah merasa bersalah, nanti akan diingat-ingat seumur hidupnya. Makanya kita harus pulihkan dirinya setelah berbuat salah itu tadi dengan motivasi. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri. Ini yang susah. Terkadang murid itu takut pada guru. Mau ngaku nanti marah, gak ngaku marah. Makanya sekarang kita mulai dari sekarang untuk menerapkan kejujuran diri kita sendiri.
untuk melalui segitiga restitusi selanjutnya adalah mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberi penawaran bukan paksaan. Ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Ada 3, itu segitiga restitusi kayak tepung terigu ya, segitiganya. Iya, itu adalah segitiga restitusi. Nah ini tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya apa? Ini kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh ya, kita punya murid, dia datang terlambat sekolah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, saya juga pernah berbuat salah. Saya juga pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, anak biar semakin nyaman dengan kita, nanti dia akan jujur. Ini kita bisa menyelesaikan ini. Itu ada kalimat penentunya. Setelah menstabilkan identitas adalah validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sih nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah keyakinan. Ini contohnya kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi. Murid saya terlambat sekolah, kemudian dia mau masuk itu takut, tapi dia tetap masuk. Itu gerbangnya sudah dikunci itu. Ingok, kemudian saya lihat dari kantor, saya ajak, kemudian saya modelkan ini segitiga restitusi ini. Ternyata dia itu kebanyakan main TikTok. Nah, sampai tengah malam HP-an itu dan karipan tuh. Akhirnya ibu juga gak direken, telat pun dia tertawa, gak merasa bersalah, tertawa gitu saja. Iya bu, nah ternyata dia jujur, saya main TikTok bu. Nah saya tanyai, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu lakukan ini, apakah benar? Iya saya salah bu. Dia mengaku sendiri, saya salah, dan dia janji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, sebelum kita refleksi, nanti saya butuh 2 guru untuk mempraktekkan, yang satu menjadi murid, yang satu menjadi guru. Kita melakukan segitiga restitusi tadi. Monggo Bu Ajeng ya, Bu Ajeng sebagai murid ya. Ya, Bu mau? Ya, kemudian siapa yang Pak Muslimin nggih? Jenengan Pak gurunya. Oh Bu Irma saja, oke, monggo. Iya, ini contohnya kasusnya bagaimana kira-kira? Bu terlambat sekolah? Bising dulu kelas. Apa kira-kira? Iya, terlambat sekolah. Nah, nanti Bu Irma bisa menerapkan kalimat restitusinya tadi. Kita menstabilkan identitas dahulu. Nah, ya, setelah zaman takoi dhisik, kemudian Bu guru juga pernah salah kok. Saya juga pernah terlambat sekolah. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Kemudian kita cari tindakan yang salah itu tadi. Apa alasanmu? Ya, monggo. Selamat pagi Mawar. Kenapa kok datang terlambat sayang? Saya pernah baju saya basah, saya harus
Oh, begitu Mawar. Bunga mawar merah. Perilaku kamu benar apa salah, Mawar? Benar. Memang Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Terus bagaimana tindak lanjut kita? Untuk memperbaikinya. Kamu harus memperbaikinya, Mawar. Bagaimana usaha kamu supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan lihat dulu hari berikutnya itu pakaian apa yang harus dipakai, jadi saya siapkan siang harinya. Keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati, Mawar? Ya, bagus. Guru ini kok cantik. Jadi, kamu sudah siap untuk melaksanakan kesepakatan kelas? Saya siap Bu dan saya mohon maaf atas kesalahan saya. Gitu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih ya, Mawar. Jangan terlambat lagi ya. Terima kasih Bu Irma, luar biasa. Ya luar biasa tadi ya. Nah seperti itu contohnya. Besok kita mulai menerapkan ya untuk menghindari dari kontrol diri kita sebagai penghukum. Kita budayakan tadi segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kesalahannya, baru apa? Iya. Nah ini adalah refleksinya. Setelah jenengan sedoyo tadi sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, bagaimana perasaannya saat ini? Lega. Lega, ya. Terima kasih Pak Mus sudah lega. Dan apakah senang? Iya, ya Allah. Setelah mengikuti materi pengembasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa Menjadi guru itu harus bisa memerdekakan siswa tanpa menghukum, dan harus kita membuat keyakinan kelas supaya murid menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. luar biasa Firman. Nah, iya calon ini. Nanti target saya selanjutnya apa? Target saya selanjutnya adalah Karyati. Target saya selanjutnya mudah-mudahan guru SD Barontalo menjadi guru penggerak semua. Nah, sudah, terima kasih. Cukup sekian dari saya penyampaian diseminasi pengimbasan budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan kita lebih mantap lagi menjadi seorang guru yang disenangi oleh murid kita dan mampu membudayakan positif di sekolah kita. Saya Jazilatul Rohmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.